Halo semuanya, apa kabar? Pernah dengar nggak soal tanaman yang rasanya super pahit, tapi khasiatnya justru manis banget buat tubuh? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal Sambiloto, sebuah herbal dari Asia Tenggara yang penuh paradoks. Ceritanya dijamin seru. Di dunia herbal, Sambiloto itu punya julukan yang jujur aja agak serem. King of Bitters atau Raja Pahit. Dan percaya deh, julukan ini bukan main-main. Pahitnya luar biasa. Tapi ya itu, justru di balik rasa pahitnya yang bikin merinding itu, ada segudang manfaat yang manis banget buat kesehatan kita. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kenapa sih tanaman yang rasanya mungkin paling nggak enak di alam, malah jadi salah satu obat yang paling dicari dan dihargai? Aneh kan? Yuk, kita bedah bareng-bareng misteri ini. Oke, ini roadmap kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama si Raja Pahit ini. Terus, kita bongkar semua manfaatnya. Abis itu, kita lihat dari kacamata sains, gimana sih cara pakainya, dan yang paling krusial, ada beberapa awas atau peringatan penting yang harus kita tahu. Sip, kita mulai ya. Bagian pertama, kenalan dulu lebih dalam sama si Raja Pahit ini. Jadi, Sambiloto atau nama kerennya Andrographis paniculata itu apa sih? Sebenarnya ini tanaman herbal tropis, udah dipakai dari zaman dulu banget, ratusan tahun, di berbagai pengobatan tradisional Asia, dari negara kita, Indonesia, sampai ke India dan Tiongkok. Dan ya itu, dia terkenal karena dua hal, pahitnya yang kebangetan dan manfaatnya yang nggak ada habisnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Bagian yang mungkin bikin Anda penasaran. Apa aja sih manfaatnya? Yuk kita bongkar satu-satu kekuatan super dari si Raja Pahit. Manfaatnya yang paling hits itu buat imun tubuh dan pernapasan. Gini deh, bayangin sel darah putih itu tentara di tubuh kita. Nah, Sambiloto ini kayak komandan yang ngasih semangat ke para tentara itu, bikin mereka lebih aktif. Makanya dia jago banget buat ngatasin gejala flu kayak demam, sakit tenggorokan, batuk, sampai yang namanya ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Gak cuma itu, dia juga jagoan anti radang. Tahu kan peradangan itu apa? Kayak bengkak atau nyeri di dalam tubuh. Nah, Sambiloto ini bisa bantu meredakan itu. Ada riset yang nunjukin potensinya buat ngurangin gejala radang sendi. Dan dari dulu, orang-orang udah pakai ini buat ngobatin nyeri sendi, sakit kepala, sampai peradangan di usus. Ini juga keren banget nih, manfaatnya buat metabolisme dan jantung. Katanya, Sambiloto bisa bantu nurunin dan ngontrol gula darah. Beberapa studi juga nunjukin dia bisa bantu nurunin kolesterol jahat atau LDL dan juga tekanan darah tinggi. Plus, ada bonusnya lagi, dia itu hepatoprotektif. Artinya, dia bisa bantu ngelindungin liver atau hati kita. Komplit banget kan? Oke, tadi kita udah ngobrolin banyak soal manfaat tradisionalnya yang diwariskan turun-temurun. Tapi gimana dari sisi sains modern? Nah, di bagian ketiga ini, kita bakal coba bedah rahasia ilmiah di balik rasa pahitnya yang super itu. Jadi, aktor utamanya itu satu senyawa bernama andrografolid. Nah, si andrografolid inilah biang kerok rasa pahitnya. Tapi dia juga pahlawannya karena sebagian besar kekuatan Sambiloto, mulai dari kemampuan anti radang, sampai ngatur sistem imun, datangnya dari senyawa ini. Penting banget nih buat kita tahu sampai mana sih penelitiannya sekarang. Gini, kalau riset ke hewan kayak tikus itu udah banyak banget dan hasilnya positif. Tapi kalau uji klinis ke manusia, jujur aja masih terbatas walaupun terus nambah. Ada contohnya, studi di Thailand nunjukin Sambiloto bisa nurunin trigliserida. Intinya, potensinya gede banget, tapi kita masih butuh lebih banyak penelitian ke manusia biar makin yakin. Oke, sekarang kita udah tahu manfaatnya, udah tahu sedikit sainsnya. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara pakainya? Gimana cara menjinakkan si Raja Pahit ini? Yuk kita bahas di bagian keempat. Cara paling klasiknya ya direbus. Gampang banget kok. Ambil aja sekitar 10-15 lembar daunnya yang segar, cuci bersih, masukin ke panci, kasih air 3-4 gelas. Terus rebus aja pelan-pelan sampai airnya nyusut jadi setengah. Udah deh, tinggal saring, tunggu anget dikit, baru diminum. Siap-siap ya sama rasanya ya. Nah, soal rasa pahitnya, ini tantangan utama. Ada beberapa trik sih buat ngakalin. Bisa ditambahin sesendok madu atau perasan jeruk nipis. Atau bisa juga direbus bareng irisan jahe atau kunyit. Tapi ingat ya, ini cuma menyamarkan, bukan menghilangkan rasa pahitnya. Ya, paling nggak jadi sedikit lebih ramah di lidah lah. Tapi, kalau Anda mikir, aduh, nyerah deh sama pahitnya, tenang aja, zaman sekarang udah ada solusinya. Banyak kok dijual ekstrak Sambiloto dalam bentuk kapsul. Jauh lebih praktis dan pastinya bebas dari drama rasa pahit.
Oke, kita udah hampir di ujung. Tapi sebelum selesai, ada satu bagian yang super duper penting. Bagian kelima, peringatan. Karena sehebat apapun herbal, apalagi yang sekuat ini, nggak bisa kita minum sembarangan. Kita harus tahu risikonya. Tolong dicatat baik-baik ya, Sambiloto itu nggak buat semua orang. Jadi siapa aja nih yang sebaiknya nggak konsumsi Sambiloto? Pertama, ibu yang sedang hamil atau menyusui sebaiknya hindari dulu. Buat yang lagi program hamil juga harus hati-hati, karena ada dugaan Sambiloto punya efek anti kesuburan. Dan ini yang paling penting, kalau Anda lagi minum obat pengencer darah, obat hipertensi, atau punya kondisi autoimun, hukumnya wajib ngobrol dulu sama dokter sebelum coba-coba. Satu lagi aturan mainnya, jangan minum Sambiloto terus-terusan tanpa henti. Rekomendasi umumnya gimana? Pakai maksimal selama 2 minggu. Abis itu istirahat dulu, kasih jeda. Sama kayak herbal lainnya, Sambiloto juga bisa punya efek samping, apalagi kalau dosisnya ketinggian. Misalnya bisa bikin perut nggak enak, pusing, atau nafsu makan hilang. Bahkan ada yang bisa alergi. Jadi tipsnya, selalu mulai dari dosis yang paling kecil dulu buat lihat reaksi tubuh kita. Nah, jadi setelah kita lihat perjalanannya dari ramuan tradisional sampai jadi bahan penelitian modern, pertanyaannya jadi menarik ya. Si Raja Pahit ini cuma peninggalan masa lalu atau justru dia adalah salah satu kunci buat kesehatan kita di masa depan? Mungkin jawabannya ada di tengah-tengah, di antara kearifan tradisi dan pembuktian sains. Gimana menurut Anda? Terima kasih banyak sudah menyimak.